Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anil Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, lam yatakallam, tidak ada yang bisa berbicara, bercakap, fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan. Tak ada bayi yang bisa ngomong, illa salah satu, kecuali 3 orang, dan ketiga-tiganya itu dari Bani Israel, tidak termasuk di suku lain, hanya di Bani Israel saja. Yang pertama, Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam itu bisa bercakap waktu dalam buayan, masih bayi. Datanglah pendeta-pendeta Yahudi menuduh Maryam berzina sama si Joseph tukang kayu, karena dia sudah ditunangkan. Lalu kata mereka, kata Yahudi ini, makana abuki mura'a sau'in, ayahmu bukan penjahat, wa makanat ummuki baghiyya, ibumu bukan wanita tunasusila. Titik, ayat itu titik. Sebetulnya masih koma. Kalau dilanjutkan, ayahmu bukan penjahat, emakmu bukan wanita tunasusila, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Tapi karena kata itu terlalu kasar, tak layak di dalam kitab, potong. Makana abuki imra'au sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Maryam diam. Apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk Isa yang baru lahir, anak bayi merah. Kata Maryam. Ini bukti kalau kita dihujat oleh orang tak berakal, jangan dijawab. Syarat ilaih. Disitulah Isa itu berkata, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ataniyal kitab, dan dia memberikan Injil kepada aku. Mubarakan ainama kuntu, aku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, sahibu Juraij, anak kecil yang ditusuk Juraij pusatnya. Sahibu artinya orang yang selalu bersama. Makanya istri itu disebut sahibu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Kenapa istri itu selalu disebut sahibu? Perempuan sahibatu karena selalu bersama. Orang yang selalu bersama dengan kita disebut dengan sahib. Ini sahib saya ini, sahib. Istri disebut dengan sahibah karena dia selalu bersama. Istri zaman dulu. Zaman sekarang istri masuk kantor jam 8, pulang jam 4, berangkat jam 7, pulang jam 5. Lebih lama dengan laki orang daripada lakinya sendiri. Maka dia disebut sahibatu fulan, bukan sahibatu lakinya. Makanya penghuni surga disebut ashabun nar, dari kata sahibun nar. Kenapa? Karena selalu bersama di neraka. Sahibu Juraij, dia dulu bersama dengan Juraij, maksudnya anak bayi. Wa kana Juraij artinya yaqzah, orang yang sadar. Kita sadar ini, sebelum ini kita tak sadar, tidur. Kita sekarang sadar. Rajulan, seorang laki-laki, abidan, ahli ibadah. Jadi ada seorang laki-laki Bani Israel namanya Juraij, dia seorang ahli ibadah. Fattakhadha saum'atan, dia membuat saum'ah. Saum'ah itu bangunan tinggi, pakai tangga ke atas, tempat ibadahnya pendeta-pendeta. Makanan diantar,
pakaian kotor diambil, dicucikan, hanya beribadah saja, cikal bakal pendeta-pendeta, tidak nikah, tidak berdagang, tidak bisnis, hanya ibadah saja. Jadi Juraij tinggallah di situ. Fakana fiha, dia di situ. Fiha ha somah, dia di somah. Fa'atatshu ummuhu, datang emaknya, emak si Juraij. Wa huwa yusalli, waktu dia sedang beribadah. Faqalat, emaknya berkata, ya Juraij, wahai Juraij. Emaknya memanggil di bawah, dia di atas. Ya Juraij. Faqala, dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, apakah ku sambut panggilan emakku? Wa salati, atau aku tetap dalam ibadahku padamu? Fa aqbala ala salatihi, dia menerima salatnya, dia lebih mendahulukan ibadahnya daripada emak. Emak itu nanti ajalah, ibadah ini dulu. Fansarafat, emaknya pun pergi, dipanggil-panggil, saya tidak juga, pergi dia. Falamma kana minal ghadi, besoknya. Falamma, ketika minal ghadi, besok. Atatshu, datang lagi emaknya. Wa huwa yusalli, Juraij sedang beribadah di som'ah tadi. Faqalat, emaknya berkata, ya Juraij. Faqala, ay Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, emakku atau ibadahku ini. Faqabala ala salatihi, dia lebih mengedepankan, dia menerima salatnya. Falamma kana minal ghadi, hari yang ketiga. Atatshu, datang lagi emaknya. Wa huwa yusalli, dia sedang beribadah juga. Faqalat, ya Juraij, kata emaknya, ya Juraij. Faqala, kata Juraij, ya Rabbi, ya Tuhan, ummi wa salati, 3 hari udah ini. Fa'aqbala ala salati, dia lebih memilih salatnya, dia tidak menyaut cakap emaknya. Faqalat, hari yang ketiga ini emaknya berkata, Allahumma, ya Allah, la tumithu, jangan kau matikan anakku Juraij, hatta, sampai, yanzura, sampai biji matanya menengok, ila wujuhil mumisat, sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Ya Allah, jangan matikan dia sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Menurut logika akal, apakah mungkin Juraij ini menengok wanita tunasusila? Jangankan Juraij, biker subuhan aja nggak mungkin. Menurut logika. Fatadzakara Banu Israil. Titik, selesai, maknya pun pulang. Fatadzakara, tadzakara, zakara menyebut, tadzakara saling menyebut. Kalau ada orang satu menyebut Ustaz Somad, zakara. Tapi kalau saling menyebut, tadzakara. Qatala, membunuh, taqatala, saling membunuh. Namanya bina musyarakah. Fatadzakara, saling menyebut. Juraij ibadahnya hebat, Juraij orangnya ahli ibadah. Fatadzakara Banu Israila Juraijan wa ibadatahu, Bani Israel menyebut Juraij dan ibadahnya. Wa kana mara'atun, ada seorang perempuan, baghiyun, wanita tunasusila, perempuan jahat, yutamatsalu bihusniha, yang selalu dijadikan perumpamaan dalam hal kecantikan. Pokoknya asal disebut cantik, pasti dia yang disebut. Cantiknya anak nih macam si Anu. Yutamatsalu bihusniha, selalu dijadikan perumpamaan karena kecantikan. Kalau bunga, di antara semua bunga,
Bunga mana yang yutamatssalu bihusniha? Mawar. Belum pernah lagi, cantik kali kau macam bunga tai ayam. Yutamatssalu bihusniha. Saking kan cantiknya dia, semua perumpamaan selalu dia dijadikan. Ini perempuan cantik. Faqalat, perempuan ini berkata, in syi'tum, kalau kalian mau, la aftinannahu, aku akan memfitnah si Jurayj. Kalau kalian mau, akan ku fitnah, akan aku goda si Jurayj. Nah, kalian ku goda Jurayj. Jadi kalau antum sebelum ngaji tak ada yang goda, ya biasa, karena antum masih sesama setan. Kata setan, ini gak usah kita goda, ini kawan kita, ini geng kita ini. Tapi setelah antum mengaji, antum menggoda. Nah, ini. Kalau ulama tidak digoda, belum menjadi ulama. Kalau orang ngaji belum digoda, belum ngaji. Kalau ulama belum ada musuh, belum ulama. Kalau orang ngaji belum dimusuhi, belum ngaji. Buah durian dilempar kalau sudah nampak. Pokok mangga, pokok durian dilempar kalau sudah nampak buah. Kalau tak ada buah, tak dilempar. Paling dipanjat-panjat sedikit. Fata'arradat lahu, dia menawarkan dirinya kepada si Jurayj. Falam yaltafit, tak menoleh. Dia tetap khusyuk beribadah. Tak menoleh, lam yaltafit, mandang pun tidak. Ilaiha, kepada si perempuan tadi. Lalu cumana? Fa'atat ra'iyan, perempuan jahat tadi mendatangi ra'iyan. Ra'i, pengembala kambing. Kana ya'wi ila sawm'atihi, pengembala kambing tadi berlindung di bawah som'ah, tempat ibadah. Di tempat ibadah tinggi ada atapnya. Berlindung pengembala tadi di bawah. Didatangi oleh si perempuan tadi. Fa'amkanathu min nafsiha, maksud fa'amkanathu min nafsiha, dia berkoalisi dengan si tukang gembala tadi. Nanti kita buat begini, begini, begini. Nanti kita nisbatkan si Jurayj. Itu arti fa'amkanathu min nafsiha. Fawaqa'a alaiha, fawaqa'a, laki-laki itu jatuh, alaiha, di atasnya. Laki-laki itu jatuh di atas si perempuan tadi. Fahamalat, hamillah dia. Kok bisa jatuh aja hamil? Nah, tahu sendiri lah. Saya jelaskan juga nanti pula. Waqa'a, jatuh, alaiha, di atasnya. Fahamalat, hamil dia. Falamma waladat, ketika lahir anak. Qalat, perempuan itu berkata, huwa min Jurayj, anak, ini anak Jurayj, kata dia. Waktu itu belum ada DNA. Anak siapa ini? Anak Jurayj. Fa'atauhu, berdatanganlah semua Bani Israel. Fastanzaluhu, diturunkan mereka dia dari atas. Tinggi tangga som'ah tadi. Turun kau dari atas, Jurayj. Wahadamu, mereka hancurkan som'atahu, tempat ibadahnya itu rata sama tanah. Gitu masyarakat kalau udah marah. Waja'alu yatribunahu, mereka pukul dia. Jurayj tadi dipukul. Faqala, dia berkata, ma sya'nukum, kenapa kalian melakukan ini? Kalian hancurkan tempat ibadahku, kalian turunkan aku, kalian pukul pula aku. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, zanaita, kau sudah berzina, bihadhihi al-baghi, dengan si perempuan nakal ini. Fawaladat, dia sudah melahirkan anak minka, dari engkau. Jadi kalau orang pelelawan bercakap minka, itu dari sini.
Apa cerita mingka? Dari sini, mingka. Qala aina as-sabiy? Kata Juraij, mana anak kecil yang kalian bilang anakku itu, mana dia? Aina as-sabiy? Faja'u bihi. Mereka pun datang membawa budak itu. Ini dia anak kau, Juraij. Faqala da'uni, tolong biarkan aku. Jangan pukul aku, jangan pegang aku, da'uni, biarkan aku. Hatta usalli, aku mau sembahyang. Fasalla, dia pun salat. Falamman sarafa, ketika udah selesai salat, atas sabiyah, dia pun datang ke bayi itu. Didatanginya anak bayi itu, fata'ana, dicucuknya pusat bayi, dicucuknya perut bayi itu, fi batnihi, ditusuknya fi. Wa qala, lalu dia tanya, ya gulam, hai anak bayi, man abuka, siapa bapak? Man abuka, who is your father? Siapa bapak? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau kita dalam TV. Menjawab anak bayi itu, qala, apa kata anak bayi itu? Ar-ra'i, ra'i, cowboy, cow sapi, boy pengembala sapi. Fulanun, si fulan, ar-ra'i. Bercakap bayi itu, baru tahu orang. Ini menunjukkan bahwa wali Allah rumahnya bisa dihancurkan, bisa dijatuhkan, dan bisa dipukul. Bukan berarti kan ada wali Allah lalu rumahnya tak mempan dipukul, tak bisa dijatuhkan, bisa. Tengok wali Allah, nah, hancur rumah, udah kena fitnah, baru di ujung-ujung nampak dia wajah. Wa aqbalu ala Juraij, berdatanganlah orang ini ke Juraij. Berdatangan orang ini ke Juraij. Yuqabbilunahu, dicium mereka dia. Dicium orang itu Juraij. Setelah dicium, yatamassahuna bihi, dipegang orang itu badan, yatamassah, pegang, cium, mengambil barokah dari badan, pegang, dicium, badannya dicium, badannya diusap, dipegang, dicium, barokah. Wa qalu, apa kata mereka? Nabni laka, kami bangun lagi som'atak, akan kami bangunkan rumahmu Juraij, min zahab, dari emas akan kami buat. Yang udah hancur tuh kami ganti dari emas. Qala, kata Juraij, la, a'iduha, bangunkan lagi, min tin, dari tanah, bangunkan lagi tin. Jadi dibuat batu bata dari tanah, dijemur, susunkan balik, buat dari tanah, kama kanan, sebagaimana sebelumnya. Fafa'alu, mereka bangunkan. Wa baina sabiyun, ketika anak bayi itu yarda'u min ummihi, menyusu ke ibunya. Famarra rajulun, berjalanlah seorang laki-laki, rakibun, laki-laki naik kuda, naik unta, ala dabbatin, di atas hewan tunggangan, farihatin, tunggangan yang bagus, wasyaratin hasanah, bagus, cantik, dengan pelananya, dengan tali kekangnya. Faqalat ummuhu, Allahumma ij'al ibni misla haza, ya Allah, jadikanlah anakku macam ini, macam orang yang naik kuda gagah, jadikanlah anakku macam ini. Fatarakas thadiyah wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi, anak itu meninggalkan susu ibunya, memandang kepada laki-laki itu, dan anak itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku macam dia. Maknya berkata, ya Allah, jadikanlah aku macam anakku ini, macam dia. Anaknya berkata, jangan ya Allah,
Mak kalau sempat begitu mah juga kita. Sempatlah ada ibu-ibu, ya Allah jadikanlah anakku macam anak Ustaz, macam Ustaz Somad. Tiba-tiba anak tu menjawab, jangan ya Allah, kata rumah. Tak muka awal lagi ya. Summa aqbala ala thanihi, dia balik menyusu ke ibunya. Habis dibilangnya, jangan jadikan aku macam dia. Menyusu dia balik ke ibunya. Wa ja'ala yartadi'u wa ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW wa huwa yahki, dia sedang bercerita irtida'ahu bi usbu'i sababah fi fihi, bagaimana anak kecil mengisap ujung jari, menusukkan telunjuk ke ujung jari ke mulut bayi. Faja'ala yamussuha, bayi itu mengisap ujung jari. Seakan-akan aku melihat Rasulullah saat bercerita itu, macam mana anak kecil itu menyusu, isapnya juga. Qala wa marru bijariyatin, lalu kemudian mereka melewati bijariyah, seorang perempuan, wahum yadribunaha, mereka memukul perempuan itu, wa yaqulun, dan berkata, zanaiti, kau sudah mencuri, sarakati, kau sudah zanaiti, kau sudah berzina, sarakti, kau sudah mencuri. Wa hiya taqul, perempuan itu berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong aku, wa ni'mal wakil, nikmat sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Maqalat ummu, ibunya berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha, jangan jadikan anakku ini macam dia. Ada perempuan pezina, pencuri, ya Allah jangan jadikan anakku ini macam dia. Fataraka ar-radha, anak itu berhenti menyusu. Wa nazara ilaiha, ditengoknya perempuan yang dibilang orang pencuri pezina tadi. Faqala, anak itu berkata, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Fahunalika taraja'al haditha, fahunalika, di sana, taraja'a al haditha, teruslah kisah ini berlanjut. Faqalat, marra rajulun, lewat seorang laki-laki, hasanul hay'ah, bentuknya bagus, rambutnya, matanya, bentuk fisiknya, bahunya, badannya. Faqultu, Allahumma ja'al ibni mislah, ya Allah jadikanlah anakku ini macam dia. Fakulta, lalu kau katakan, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku macam dia. Wa marru bihadhil amah, mereka melewati seorang budak perempuan. Wa hum yatribunaha, mereka memukulnya karena dia sudah berbuat salah. Wa yaqulun, mereka berkata, zanaiti, kau sudah berzina, sarakti, kau sudah mencuri. Fakultu, Allahumma la taj'al ibni mislaha, jangan jadikan anakku ini macam dia. Fakulta, lalu kau katakan, Allahumma ja'alni mislaha, jadikan aku seperti dia. Qala inna dhalika rajul kana jabbaran, rupanya laki-laki yang nampak fisiknya bagus, ganteng, bentuknya sempurna tadi, yang semua orang ingin anaknya macam itu, kana jabbaran, dia adalah seorang penguasa yang zalim. Lewat bupati, gubernur, camat, jadikanlah anakku macam dia. Anak itu pun tak mau. Jangan jadikan aku macam dia, karena dia money politik, kata anak itu. Jadikanlah anakku macam dia, jangan jadikan aku macam dia, karena dia pakai partai coklat, kata anak itu. Tak ada di sini, ini tambahan dari sini. Qultu Allahumma la taj'alni mithlah, jangan jadikan aku macam dia.
Tapi ketika melewati perempuan tadi, kenapa dijadikan Allahumma ja'alni mithlaha, jadikan aku macam dia? Qala inna dzalika ar-rajula kana jabbaran faqultu Allahumma la taj'alni mithlah wa inna hadhihi yaqulun laha zanaiti. Kau sudah berzina walam tazni, sebetulnya tidak berzina. Wasaraqti walam tasriq, sebetulnya tidak, hanya korban fitnah. Allahumma ja'alni mithlah, jadikanlah aku seperti dia. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran pertama, bahwa zaman dulu ada ahli ibadah yang tidak kerja. Jurayj salah satunya. Tapi sejak datang Nabi Muhammad SAW, tidak boleh orang beribadah dan tidak kerja. Makanya Nabi Muhammad berjalan di pasar, Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad mengembala kambing. Nabi merubah cara pandang. Yang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad mengkhususkan satu tempat ibadah aja. Setelah Nabi Muhammad datang, salah. Tidak begitu beribadah itu. Punya toko pun ibadah, nanam sawit pun ibadah, nanam getah karet pun ibadah. Bukan cuma duduk bersemedi ibadah. Yang kedua, ketika kita sedang berada di satu tempat ibadah, tiba-tiba datang emak kita, mana yang lebih kita dulukan? Kalau ibadahnya wajib, Allah dulu. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin, adaan imaman. Panggil dia, ya Jurayj, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Gitu cara ngasih tahu. Bukan ya semua tahu, bukan. Tapi kalau sholat sunat, batalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mak, batalkan sholat. Pelajaran ketiga, bahwa ibu kalau bercakap langsung makbul. Jangan matikan dia sebelum matanya menengok wanita tunasusila. Tak masuk akal. Orang dia di somah, tempat ibadah kok. Gimana ceritanya matanya bisa jumpa wanita tunasusila? Ternyata skenarionya begitu cantik. Datang wanita tunasusila, menawarkan diri, otomatis nengok dia. Jadi antum kalau antum melawan sama ibu, dicakapkannya, bilang sama dia, Bu, kalau ibu marah sama aku, kalimatnya ini, nah, tuliskan kalimat. Kalau mau marah, Bu, tuliskan dinding. Jangan panggilnya, kenapa lelaki saya ini macam setan ya Pak Ustadz? Rupanya mak, laki itu dulu waktu mengamuk, anak setan. Ibu kalau mengamuk sana anak ibu, yang susah itu bukan cuma anak ibu, bininya ikut susah menghadapi setan. Maka perempuan-perempuan sebelum berlaki, pastikan laki kau itu bukan anak durhaka. Kalau dia pernah melawan ke emaknya, tak akan mencium kebahagiaan, berenang dalam air mata penderitaan. Begitulah hebatnya ibu. Salahnya aja makbul, apalagi betul. Apalagi pelajaran dari hadis ini, bahwa wali-wali Allah itu bukan berarti rumahnya tidak bisa dihancurkan, badannya tidak bisa disentuh. Rumahnya dihancurkan, badannya dipukul, tapi di akhir-akhir ujung baru nampak kewaliannya. Ustaz Somad ini ku ejek-ejek bisa, bukan berarti saya nggak wali. Wali murid, wali kelas, wali sami, wali hazib. Lalu kemudian kalau dibalas orang, minta maaf orang itu, maafkan kami Ustadz, kami bangunkan lagi tempatmu dari emas. Nggak usah,
cukup dengan tanah saja cukup. Dah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa. La a'iduha min tin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Baru pindah ke cerita berikutnya. Yang cerita tadi udah putus. Pindah cerita berikutnya tentang orang yang nampak zahirnya bagus sampai kita ingin macam dia, ternyata tak bagus, jabbar. Yang nampaknya jahat tapi ternyata baik. Tak bisa kita mengenal orang hanya sekedar, itulah perlunya tabayyun, penjelasan. Jangan mudah cepat terpukau dengan penampilan. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Penjelasan kata-kata sulit. Wal mumisat. Mumisat bi dhammil mim. Mimnya pakai dhammah. Mu. Wa iskanil waw. Wawnya sukun. Mu. Mu. Wa kasril mim. Mim yang kedua baris bawah. Mumi. Asin muhmalah. Sinnya tak bertitik. Kalau mu'jamah shin. Kalau muhmalah sin. Siapa itu mumisat? Wahunnaz zawani. Mereka adalah perempuan pezina. Bentuk tunggalnya mumisah. Mumisah azaniyah. Jangan kasih nama anak mumisah. Siapa namanya? Mumisah. Panggilan mumi. Artinya zaniyah, pezina. Na'udzubillah. Wa qauluhu dabbatin farihah. Dabbatin tunggangan. Farihah bil fa, bukan bil qaf, bukan qarihah. Farihah ay artinya haziqah. Haziqah yang cerdas. Ada binatang tunggangan itu yang cerdas, ya. Sikit aja ditarik ke kiri dia, karena sikit tarik berhenti. Tapi kalau yang tak cerdas, habis tunggang langgang. Nafisah. Nafisah berharga. Siapa namanya? Nafisah. Laki-laki nafis. Bagus, untuk punya anak kasih nafis, berharga. Wasyarah. Syarah bil shin. Mu'jamah. Kalau muhmalah sin. Wa takhfifir ra. Ra-nya tidak baris tasdid. Kalau tasdid syarah. Ini syarah. Ra ringan, syarah bukan syar. Tasydid ini takhfif. Wahiyal jamal. Jamal cantik. Jamal onta pakai alif. Jamal az-zahir, kecantikan yang zahir, yang nampak. Fil hay'ah, dalam bentuk tampilan. Fil hay'ah, dalam bentuk tampilan. Kepala, badan, otot. Wal malbas, pakaian. Ada orang tampilannya bagus, pakaiannya compang-camping. Ada orang pakaian bagus, body hancur. Nah, kalau ini tidak. Fil jamal az-zahir fil hay'ah wal malbas. Bentuk fisiknya mantap, malbas pakaiannya pun bagus. Wa ma'na taraja'a al-haditha, artinya haddatsatis sabiyya wa haddatsaha. Ini bercerita ke sini, ini bercerita ke sini. Taraja'a al-haditha. Ini bercerita kemari. Haddatsatis sabiyya, ibu ni bercerita ke anaknya. Wa haddatsaha, dan anak ni pun bercerita ke ibunya.
itu arti taraja'a al-hadits. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Jadi adab ulama kalau sudah menjawab itu wallahu a'lam. Ulama dulu begitu dijawabnya dulu, habis itu wallahu a'lam. Kalau sekarang wallahu a'lam. Sebelum dijawab udah wallahu a'lam dulu. Gimana masalah ini Ustaz? Wallahu a'lam. Kenapa Ustaz tak jawab? Begitu adab ulama. Ulama mana? Ulama dulu dijawabnya dulu, baru wallahu a'lam. Kita masuk bab baru, bab mulatafatil yatim. Latafa dari kata lutfun, lembut. Latafa mulata, ya latif, ya latif, ya latif. Wahai engkau yang maha lembut, wahai engkau yang maha lembut, wahai engkau yang maha lembut, wahai engkau yang maha lembut. Kenapa zikir kau ini sekarang ya latif, ya latif? Rencana mau ke rumah calon mertua Pak Ustaz, biar lembut hati dia menerima saya. Ya latif, ya latif. Bab mulatafatil yatim, bab bersikap lembut kepada anak yatim. Wal banat, kepada perempuan, anak perempuan. Kenapa? Karena orang kalau udah menengok anak yatim sinting aja dia. Kenapa orang kasar ke anak yatim? Karena ayahnya tak ada. Sepele orang, karena dia kecil. Dua sebab kenapa anak yatim itu disepelekan. Pertama, ayahnya tak ada. Kedua, dia kecil. Kecil pun orang kalau ada ayahnya segan. Atau dia tak ada ayahnya tapi udah besar dah. Sentil lah telinganya, tak melayang nyawa kok. Pindah alam langsung. Wal banat. Kenapa orang sepele sama anak perempuan? Karena dia lemah. Nah, kita disuruh mulatafatil yatim wal banat. Wasairid do'afah, sairi semua, do'afah orang-orang lemah, ibu hamil, ibu menyusukan anak, orang tua renta, orang sakit, orang cacat, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal mungkasirin, dari kata kasr, pecah, orang-orang yang pecah, orang-orang yang kekurangan secara fisik dan materi. Bukan hanya sekedar bersikap lembut, wal ihsan, berbuat baik kepada mereka, membagi makanan, pakaian, ihsan ilaihim, kepada mereka. Wasyafaqati alaihim, bersikap syafaqah, menolong, membantu, care, peduli, perhatian. Wattawadu, rendah hati, rendah hati bersama mereka. Wa khafdil jinah, burung. Bagaimana burung menjaga anaknya? Khafdil jinah, sayapnya diginikan. Kalau datang hujan lebat, diginikannya sayapnya. Kalau datang musuh burung elang mau makan telur, begini kan. Wa khafdil jinah, artinya bersikap rendah, mengayomi, melindungi, menaungi lahu mereka. Tengoklah lembutnya ajaran Islam. Hebat pilihan Imam Nawawi terhadap judulnya. Firman Allah, dalilnya, waqfid janahaka, turunkan sayapmu. Apa maksud turunkan sayap? Tawaduk, bersikap tawaduk dan bersikap lembut. Turunkan sayapmu, bersikap tawaduk dan lembut. Lil mu'minin, turunkan sayapmu kepada orang mukmin, maksudnya bersikap lembut dan tawaduklah engkau pada orang. Al-Hijr 88. Wasbir nafsaka, tahan dirimu, tahan, jangan mencaci maki, jangan mengamuk, tahan. Tahan kepada siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum, kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, bil ghadati, pagi, wal asyi, petang, pagi petang berdoa. Nah, sama orang-orang begini ini, maka tahan dirimu, jangan kau hamun, jangan kau amuk. Nanti sikit aja dicakapnya,
langsung kau kena penyempitan pembuluh otak. Yuriduna wajhah, mereka berdoa kepada orang pagi petang, yuriduna wajhah, tak ada ingin yang lain, hanya ingin wajhah. Di situ jangan diartikan wajah Tuhan. Lalu wajah di situ jangan diartikan wajah, serahkan aja sama Allah. Namanya tafwid. Apa namanya? Tafwid. Tafwid artinya serahkan pada Allah. Ustaz, apa arti ayat Al-Kahfi ayat 28? Mereka menginginkan wajah Allah. Wallahu a'lam. Ini mazhab salaf. Mazhab yang kedua, takwil. Arti wajah artinya kekuasaan Allah. Mereka berdoa pagi petang, yang mereka inginkan adalah wajah. Ustaz, apa arti wajah di sini? Kekuasaan Allah. Siapa yang mentakwil? Imam Bukhari. Imam Bukhari ada mentakwil? Ada. Tengok di Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini binasa kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah. Bukan wajah, tapi mulkah. Mulkah artinya kekuasaan. Semua kekuasaan hancur kecuali kekuasaan Allah. Kalau mazhab salaf itu duanya, tafwid atau takwil. Kalau salafi, dia mengatakan ada wajah Allah. Cemana wajahnya Ustaz? Dia punya wajah, tapi wajahnya tak sama macam wajah kita. Nah, itu salafi. Jelas? Kalau salaf, tafwid, serahkan sama Allah, atau takwil. Kalau Wahabi, Tuhan punya wajah. Bi aidina yadullah fawqa aidihim, Tuhan punya tangan. Yauma yukshafu an saqin, Tuhan punya betis. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan duduk di atas arsy. Jalasa wastaqarra. Itu perbedaan. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalilnya dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang lain, laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. Makanya ulama-ulama dulu tak mau membahas wajah, wallahu a'lam bishawab. Tangan, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kenapa Ustaz takwil? Saya pun ikut salaf juga. Karena Imam Malik mengatakan Allah turun, bukan zatnya turun dari langit kemari. Turun maknanya nazala amruhu, perkaranya turun, rahmatnya turun. Imam Malik mentakwil, Imam Bukhari mentakwil. Jadi takwil dan tafwid adalah mazhab salaf. Yang tak ada itu menyerupakan Allah dengan makhluk, itu yang tak ada. Mujassimah, jisim, fisik, jisim, wajah, tangan, kaki, itu jisim. Menjisimkan Tuhan tak boleh. Orang yang menjisimkan Tuhan namanya mujassimah. Musyabbihah, syabah sama. Musyabbihah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Nauzubillah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan matamu dari mereka. Asal nengok, nampak orang susah, nampak orang kaya, asal yang ngasih bercakap tu orang kaya, walaupun bohong. Wala ta'du 'ainaka. Jangan kau palingkan biji matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu hanya menginginkan perhiasan hidup dunia. Al-Kahfi 28.
Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kau takhar, jangan kau kuasai hartanya. Kalau anak yatim ini meninggal bapaknya orang kaya almarhum, lalu kau kuasai hartanya, jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang bertanya, la tanhar, jangan kau bentak. Ustaz, apa arti wajahah? Jangan tanya-tanya, serahkan saja sama Allah. Janganlah dibentak, dia mau ngaji. Anak zaman sekarang pagi tidur bangun jam 8, dia mau ngaji, udah alhamdulillah. Tak pernah saya marah sama anak-anak muda. Kalau tablik akbar di stadion, duduk orang tuh di motor sambil ngerokok, tak pernah saya marah. Dia mau datang, udah alhamdulillah. Karena saya melihat yang lebih mudarat daripada itu. Mau dia datang, udah alhamdulillah. Padahal awalnya dia mau pacaran, tengoknya ada pengajian, berhenti deh. Nah, habis itu baru dia pergi. Tuhan 10-9. Berikutnya, ara'aita, apakah kau tidak menengok? Ara'aita, apakah kau tak menengok? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang yad'u, menolak anak yatim. Tolak anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan motivasi semangat untuk ngasih makan orang miskin. Al-Ma'un 1-3. Pertemuan akan datang baru kita bahas hadisnya. Judul, ayat, hadis, makna kosakata. 4 isi Riyadhus Shalihin. Judul, ayat, hadis, makna kosakata, baru disyarah isi. Itulah kaji kita Riyadhus Shalihin subuh ini. Nanti baru kita lanjutkan 260 pertemuan Rabu depan insyaallah. Mari kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk sampai waktu 6.30 sholat sunat isya 2 rakaat. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak pula hidup. Kita ini pernah tak mati? Tak pernah kita mati, kita hidup terus. Di alam roh hidup. Mana dalilnya di alam roh itu hidup? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh manusia ketika di alam ruh. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Hidup. Kita di alam ruh itu hidup, tak mati. Dah. Habis dari alam ruh masuk ke alam rahim. Apakah kita di alam rahim itu hidup? Hidup. Mana dalilnya bahwa kita di alam rahim itu hidup? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di alam rahim hidup. Di alam dunia ini hidup. Habis itu pindah ke alam kubur. Apakah di alam kubur itu kita hidup? Hidup. Mana dalilnya di alam kubur itu hidup? Hadis tentang jenazah mendengar suara selop orang terakhir yang pulang. Coba biker subuhan buat geladi mati, gali tanah, tak usah terlalu dalam, agak-agak setengah meter, masuk ke dalam, terus pulang, kedengaran suara selop orang yang ngantar terakhir.
Kalau mendengar hidup atau mati? Hidup. Mana dalil bahwa orang yang dikubur itu hidup? Assalamualaikum ya ahla diyar. Setiap saya lewat, kalau 10 kali saya bolak-balik, berarti 20 kali saya baca itu di depan kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mak saya 18 Maret 2019 sampai sekarang dia masih menengok saya. Dia menengok saya sekarang, anakku sedang mengajar Riyadhus Shalihin di Jalan Kamboja. Mana dalilnya? Buka tafsir Ibnu Katsir. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, amal kamu ditengok Allah, Nabi Muhammad dan orang beriman. Orang beriman di situ kata Imam Ibnu Katsir, orang meninggal. Orang meninggal. Bayangkan mak kalian meninggal, terus pacar kalian datang ngajak nonton, senangkan hatimu bang, ditonton sama mak kalian, mak hancur kali anak kalian. Lalu apa makna la yamutu fiha wa habis alam barzah, alam akhirat kita hidup, kita tak pernah mati. Makanya bagi orang yang paham tentang hakikat hidup, bagi dia kematian itu hanya pindah tempat, tak pernah mati, hanya sekedar pindah tempat. Tak bisa berkomunikasi, tapi bagi sebagian orang bisa berkomunikasi. Oh, ngada-ngada aja Ustadz, masa iya bisa berkomunikasi? Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Aqsa, makmumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bukan cuma komunikasi, sembahyang berjamaah pun bisa. Kalau tak percaya, ingkarilah hadis itu, hadis tentang Isra Mi'raj itu, hadis sahih itu. Tambatkannya buraknya, masuk dia ke Masjid Aqsa, dia imam. Assalatu wassalamu alaika ya man, ya man asra bik abdikal muhaiminu laila. Terus di ujung tuh wa antal imam, engkau imamnya. Makmumnya siapa? Nabi-nabi, bukan sekedar ngobrol. Tapi jangan ada saya tonton di YouTube tuh, saya tadi waktu sholat nabi sahabat di belakang saya. Kau kalau bohongnya lagi tuh kali. Kalau bohong aja lah, tapi jangan parah-parah kali. Nabi sahabat di belakang dia semua. Apa ini? Lalu apa makna la yamutu fiha wa la yahya? Hidup, tapi hidupnya itu sengsara. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya itu masak kulitnya, nadijat masak. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Masak kulitnya, ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Ayat ini dibaca oleh orang Amerika, dibelinya Quran terjemah, dibaca terjemahnya. Setiap kali kulitnya gosong, diganti kulit yang baru. Kejam kali Tuhan orang Islam ini kan. Nggak jadi dia masuk Islam gara-gara ayat ini. Sadis Tuhan kalian itu, seram Tuhan kalian itu, menakutkan Tuhan kalian. Terjadi Israel menyerang Palestina, beritanya kan diekspos. Ingat dia ayat itu, gara-gara ayat itu masuk Islam dia. Memang Tuhan yang beginilah yang cocok, kata dia. Tuhan yang beginilah yang cocok untuk. Ternyata memang ada orang-orang yang mesti diazab. Saya posting videonya di Instagram. Waktu saya tonton, saya suruh tim download, reload ulang di Instagram. Satu ayat membuat orang tak jadi masuk Islam, ayat yang sama membuat dia masuk Islam.
memang Tuhan yang beginilah yang perlu menghadapi orang Yahudi, kata dia. Adapun Tuhan-Tuhan yang ya udahlah maafkan aja, itu Tuhan leto itu, kata dia. Cocok itu, kata dia. Kata dia, bukan kata saya. Jadi orang kalau sudah masak kulitnya, ganti kulit yang baru, diletakkan batu kerikilnya di atas tapak kaki, mendidih otak di kepala, la yamutu fiha wala yahya. Kalau mati enak. Orang-orang yang bunuh diri itu kan dianggapnya mati selesai kan. Ambil ini mati selesai. Enggak selesai. Kau pikir mati selesai? Mati itu maksudnya hanya sekedar jasadnya mati, rohnya tidak mati. Orang yang mati bunuh diri dengan menghunjamkan pisau ke jantungnya, maka dia di neraka jahanam menghunjamkan api neraka terus. Orang yang bunuh diri terjun dari gunung lantai tinggi ke bawah, maka dia akan terus turun dari api neraka, masuk naik lagi, masuk lagi, naik lagi. Orang yang minum racun bunuh diri, maka dia terus menuangkan bara api neraka terus berulang-ulang. Bunuh diri bukan selesai masalah. Orang kalau memahami hakikat mati dan hidup, hidup dan mati, dia tidak akan bunuh diri. Bunuh diri aja lah biar selesai masalah. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, pindah dari masalah kecil ke masalah besar. Saya Pak Ustadz kusuk sama bapak itu, hilang rasa sakit kepala saya. Sebetulnya bukan hilang, kusuknya itu lebih sakit, sehingga hilang sakit kepalanya. Dipicitnya udah dulu, aduh, gitu. Sakit yang ini masih ada, cuman karena ini lebih sakit, hilang ini. Pernah saya dulu dipegangnya aja sedikit sini, monterit waktu masih sanawiyah di Medan SMP. Kata bapak, pegang ujung kaki. Kata